makanya kami juga ada program lingkungan nanti ke arah situ, membantu bagaimana upaya pelestarian lingkungan sehingga minimal mengurangi banjir itu sendiri. Ya, berarti Seperti itu untuk kedepannya. ini Pak berarti bersesuaian dengan, kalau tidak salah, sekolah Bapak Abai ini juga sekolah Adiwiyata kalau tidak salah. Nah berarti pas saja itu lingkungan bersentuhan dengan program tadi ya. Iya, bersentuhan. Gimana hubungannya tuh Pak? Begini, kenapa kami fokus ke SMA Negeri 7 itu menjadi sekolah Adiwiyata? Karena secara sarana prasarana sekolah kami itu kan berdiri 2014 itu gak ada gedung. Iya. 2015 baru ada gedung. Kalau hitung-hitung 2020 berarti umurnya sekarang sudah 5 tahun ya. 2015 ke 2020. Iya, yang ada gedungnya. Nah, kalau bicara sarana otomatis kita tidak akan bisa mengunggulkan sekolah karena sekolah kita jauh di pinggiran dengan sarana yang serba minim. Maka kita berpikir bagaimana lingkungan menjadi sebuah kekuatan. Lingkungan menjadi sebuah nilai jual. Nah, akhirnya kita berpikir, oh ini potensi besar nih, lingkungan. Kita punya lahan yang masih banyak kosong. Kemudian kita dikelilingi oleh kebun karet. Lahan kosong itu kita jadikan bagaimana anak ada muatan lokalnya. Jadi mereka diajari berkebun, menanam berbagai macam tanaman. Kemudian diolah bagaimana cara mengolah tanah, bagaimana cara menanam. Sampai hasilnya diolah, dijual, kemudian diteliti lagi. Bahkan ada yang bisa jadi obat dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga biji karet yang selama ini orang berpikir biji karet itu hanya dijadikan untuk ditanam. Tetapi kami sudah berpikir jauh ke depan. Karena biji karet itu banyak di sekitar kami. Bagaimana biji karet mempunyai nilai ekonomis? Akhirnya kami berpikir, akhirnya diteliti oleh anak-anak, ternyata biji karet itu proteinnya paling tinggi dibandingkan kedelai. Nah, akhirnya jadi yang baru-baru produk unggulan kami seperti pie biji karet, dan yang terakhir itu bahkan jadi bolu. Wah, tidak mengalahkan bolu inung nih. Wah, nanti sekali-kali sampai rasakan bagaimana bolu biji karet. Nanti kita datangi ke SMA Negeri 2 itu salah satu keunggulan kami sehingga bisa menjadi Adiwiyata itu sendiri. Berarti pie biji karet tadi? Ya, pie biji karet. Iya. Katanya juga selain itu ada apa itu? Saya lupa namanya, ada kayak produk-produk apa dari siswa itu? Produk kami ya selain biji karet itu, yang unggulan memang biji karet. Kenapa biji karet jadi unggulan? Karena itu sumber dayanya banyak, tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Sekarang bahkan sulit cari biji karet di sekitar kami kalau musim-musimnya, karena diberdayakan nih. Jadi sudah bekerja sama dengan dengan dinas tertentu mungkin? Dinas LH. Kita juga sudah bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Balangan. Kita juga bekerja sama dengan CSR Adaro itu sendiri. Pembinaan mulai dari pengolahan, pengepakan sampai ke marketingnya. Sehingga event-event besar seperti ada expo segala macam juga kita selalu dibawa untuk menjual produk unggulan kita. Kemudian lagi kemudian kita juga selain biji karet kita juga mengunggulkan di karya ilmiah sekolah. Karya ilmiah sekolah, iya. Meskipun di kampung tapi ya karya aktif ilmiah sekolah, iya. Dari hasil kebun itu. Karya ilmiah sekolah misalnya kayak kemarin kita kan ada nanam jahe nih. Nah, jahe kan lagi tren nih sekarang untuk Covid kan begitu. Nah, kita sudah sebelumnya sudah menanam, kita sudah membuat dodol jahe, kita kemarin sudah bikin itu. Nah, kemudian kecang kedelai tadi juga bikin susu kedelai seperti itu. Nah, jadi anak selalu diajari juga berwirausaha, sehingga karena di daerah kami itu kan daerah pinggiran, persentase melanjutkan lulus itu sangat rendah. Jadi setidaknya kita bekali anak dengan keahlian yang dengan catatan kearifan lingkungan yang kita angkat. Sehingga ketika lulus mereka tidak mampu kuliah, setidaknya mereka bisa mandiri, mereka bisa berwirausaha sendiri, sudah ada bekal. Bagaimana berwirausaha. Luar biasa. Ngomong-ngomong, Adiwiyata sampai mana, Pak? Alhamdulillah di tahun 2015 itu kita baru rintisan Adiwiyata Kabupaten. 1 tahun kita berjalan, kita memasuki Adiwiyata Kabupaten di 2016 itu. Di 2017 menjadi Adiwiyata Provinsi. Nah, sekarang sudah menuju Adiwiyata
nasional kemarin. Iya. Ini masih kita perjuangkan bagaimana nanti bisa menembus adiwiyata nasional itu sendiri. Iya. Dengan segala keterbatasan, tapi bukan berarti keterbatasan menjadi sebuah penghalang untuk memajukan sekolah yang ada di pinggiran. Ya, luar biasa. Ternyata Pak ya, semangat anak-anak meskipun jauh daripada ibu kota provinsi, bahkan jauh daripada ibu kota negara, ada sebuah sekolah yang katanya dikelilingi pohon karet, tapi masuk adiwiyata provinsi dan persiapan adiwiyata nasional. Luar biasa. Jadi ini perlu ditiru kawan-kawan sekalian, para sahabat sekalian. Rekan-rekan guru, rekan-rekan kepala sekolah, ini berarti semangatnya ini harus ditiru. Luar biasa. Jadi gini Pak Abe, di samping Pak Abe ini kalau boleh saya bilang dari segi karir ini kayaknya bisa dibilang sukses ya. Suksesnya kenapa? Dalam usia yang masih semuda ini, kemudian sudah memimpin sebuah satuan pendidikan. Dan kemudian di satuan pendidikan itu juga sudah ikut level nasional, luar biasa. Jadi ikut adiwiyata nasional. Waktu kuliah itu katanya Pak Abe ini juga aktif di organisasi kemahasiswaan. Kira-kira bisa diceritakan itu Pak, gimana itu, apa organisasi apa itu di sana atau gimana? Iya, kebetulan kita memang sejak SMP, SMA itu sudah senang berorganisasi. Oh, luar biasa. Ketika SMP kita juga sudah aktif di Pramuka, di OSIS. SMA juga tetap Pramuka, OSIS, kemudian kegiatan PKS, kemudian kegiatan olahraga. Nah di kuliah kita selain diaktif di Senat juga kita aktif kebetulan di resimen mahasiswa. Wah, tentara semi militer, luar biasa. Zaman itu tahun 95 itu pendidikannya ya semi militer kayak gitu. Artinya mahasiswa yang dilatih ilmu bela negara. Artinya ketika ada terjadi perang, ini yang siap loh, tentara rakyat terlatih seperti yang di Cina, di Jepang, seperti itu. Ini yang siap jihad. Ya, seperti itu. Nah, pengalaman dari situ kita diajari memang bagaimana memimpin, kita bagaimana disiplin. Nah, itu yang saya terapkan ke dunia kerja. Wah, itu luar biasa yang saya dapatkan ketika saya berorganisasi. Termasuk bagaimana kita berhadapan dengan orang-orang besar, bagaimana kita belajar ngomong di depan orang banyak, bagaimana melatih kepercayaan diri. Itu di situ yang saya dapatkan. Kemudian bagaimana bekerja itu disiplin sehingga hasilnya juga sungguh bisa maksimal kan, seperti itu. Ada target-target yang harus dicapai setiap hari. Nah, itu pengalaman dari situ Pak, sehingga saya bisa meniti karir sampai sekarang ini. Jadi wajar ya, dulu waktu mahasiswanya aktif berorganisasi, di sekolahnya juga aktif juga. Jadi ada korelasinya ternyata. Ya makanya saya sangat percaya kalau adik-adik itu mahasiswa sekarang ya aktif di organisasi, nanti kalau jadi pegawai negeri, jadi ASN biasanya bagus. Ini contohnya sudah ada. Tapi kalau hanya belajar itu biasanya jadi ASN atau jadi karyawan atau jadi kerja di mana juga biasa-biasa saja. Nah, ini pendapat saya pribadi, maaf kalau salah ya. Nah, mantap sekali Pak Abe. Dan kemudian waktu tahun 98 itu kan ada ramai-ramainya Pak Soeharto turun ya Pak ya. Iya. Nah itu gimana tuh posisi Pian itu ketika itu gimana Pak? Oh iya, ikut 98 itu kan aksi juga kan? Terjadi aksi besar-besaran nih. Bagaimana melengsarkan rejimnya Pak Harto ketika itu. Kami Menwa memang posisi kami ini satu sisi kami sebagai mahasiswa, satu sisi kami juga bagian dari bagian yang membantu dari TNI Polri ketika itu, informasi segala macam. Cuman karena kami juga bagian mahasiswa, kami juga mendukung kalau reformasi itu memang untuk merubah total semuanya ke pemerintahan ketika itu. Bahkan kita juga ikut berorasi ketika itu. Kami juga bagian dari kalian, walaupun kami resimen mahasiswa, kami juga bagian dari kalian karena kami juga mahasiswa, sama seperti kalian. Hanya bedanya kami di organisasi ini. Nah, jadi seperti itu. Bajunya lain, bajunya Pak, aja, tapi hatinya juga sama. Kita juga mahasiswa kan seperti itu. Ya seperti kita rasakan sekarang terjadi reformasi. Nah, akhirnya mungkin kalau tanpa reformasi saya tidak jadi ASN, Pak. Karena saya tidak ada kroni-kroni untuk bisa jadi pegawai. Iya, kalau ada nepotisme KKN, wah sulit dah ketika itu. Yakin tidak bisa lulus, makanya kita lulus dari jalur tes ketika itu, tidak jalur apa-apa, karena tidak ada kroni. Nah itu kalau saya lihat hikmahnya dari reformasi itu salah satunya itu.
Nah, itu kawan-kawan, para sahabat sekalian yang masih SMA, yang masih belum belum mungkin masih mencari kerjaan, masih jadi mahasiswa. Nah, untuk menjadi abdi negara itu tidak harus istilahnya itu punya darah biru. Nah, itu mungkin zaman dulu-dulu, mungkin zaman entah zaman Jepang atau zaman apa itu. Nah, sekarang sudah ada buktinya. Barang siapa yang doanya kuat, usahanya kuat, nah contohnya beliau